درجاتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul Aliyyil Azim. Ini pagi, alhamdulillah kita dapat berkumpul di majlis ini sama-sama. Kita mudah-mudahan dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh pagi ini juga kita baiat lawan ijazah namanya lah. Jadi yang dibaiatakan, yang dijajahkan tentang ilmu hakikat. Apa arti baiat dan ijazah? Yang dibaiatkan, yang diijazahkan masalah ilmu hakikat lah. Jadi yang dibaiatkan, yang dijajakan tentang ilmu hakikat, ilmu masalah mengenai sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita baiatkan, kita ijazahkan tentang ilmu hakikat. Asalnya dari Syekh Zaman Ahmadani. Dari sini kita berbicara tentang sejarah Syekh Zaman Ahmadani secara singkat lah. Itu yang dilakukan apa itu baiat dan apa itu ijazah. Baiat ini coba dalam Quran. Alladzina yubayyi'unaka wa innama yubayyi'unallah. Sebenarnya baiat yang dimaksud dalam Al-Quran tuh, dalam Al-Quran orang Quraisy nih berjanji lawan Nabi untuk damai itu, nah diambillah bahasa baiat oleh para ulama lah untuk dijadikan perjanjian juga baiatnya lah. Jadi baiat itu seseorang berjanji kan yang dibaiatkan tentang ilmu hakikat nih. Ilmu hakikat ilmu mengenai tentang masalah sebenar-benar diri, kesimpulannya sebenar-benar diri kita. Apakah itu diri jasmani atau rohani pada hakikat sebenarnya. Maksud pada hakikat ini ujar Mu'alim Syukur, beliau 25 tahun di Mekah. Menurut Nabi ini bukan berpendapat, kesimpulannya min nuri Muhammadin. Jadi ini baiat tentang masalah sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi bukan berpendapat. Min nuri Muhammadin adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal iza nujira syariati, apabila dipandang pada syariat anan nur wa ismun min asma'i subhanahu wa ta'ala, bahwa itu nur adalah nama dari nama-nama Tuhan. Wa anna Muhammad, apabila dipandang itu Muhammad fi syariati pada syariat adalah ismun min asma'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nama dari nama Nabi kita. Ini kalau dipandang pada syariat. Ada lagi jenjang yang ketiga, Wiza nujra fil hakikat, kalau dipandang pada hakikat bahwa nur, anna nur wa nur jadnya. Ini kayak ini nah tulisannya. Wiza nujra. Ini wiza nujra. Ini majhul dipandang artinya.
Nah, ija nujrafil hakikati. Kalau tadi pada syariat, ini pada hakikat. Anan nur. Nah, bahwasanya nur. Nah, wa idza nujira fil haqiqati, kalau dipandang pada hakikat, annan nur, sesungguhnya itu nur, ismu salah nah, annan nur, nur zat nih ismi pegangnya salah lah. Wah, nur itu nur zat, dan ini bukan nama lagi sudah nih, jadi sudah itu caranya lah. Wa anna muhammadan ya. Nah, wa anna muhammad Bila dipandang pada hakikat bahwa Muhammad itu adalah diri yang mulia, diri Nabi yang mulia, jatuh saripah aja artinya diri Nabi yang mulia. Jadi kalau dilihat lah pada syariat bahwa diri kita ada hubungan dengan nama Tuhan. Nur kan nama Tuhan, Muhammad nama Nabi, berarti sudah zikir lawan selawat nih kalau dipandang pada syariat. Majuan sedikit weja nujrafil hakikati, apabila dipandang pada hakikat bahwa diri kita ada hubungan diri Tuhan, nah, lawan diri Nabi, namun kita tetap bukan Tuhan, bukan Nabi. Ini ada hubungan aja. Nah, ada hubungan namun ya oleh Pak Jakawi kan nyaman juga, nggak ada hubungan, nggak ada apa-apa. Ini masalah mutahiqah atau masalah hubungan. Nah, ini arti baiat. Baiat seseorang berjanji ingin menghubungkan diri pada syariat dengan nama Tuhan dan dengan nama Nabi. Semua nama Tuhan baik, mudah-mudahan diri jadi baik. Harapan kita dari dunia sampai alam akhirat. Dan berjanji juga ingin mulia. Nama Nabi kan nama mulia nih. Semoga diri baik orang mulia, itu tujuan. Jangan horok. Jika ini bisa ya Tuhan memuliakan. Baiklah mereka, nah proses ini kan ngokos itu sini panglah jujur ya. Ada kegandangan jalan aku bertamu jalan. Nah habis sudah. Apabila dipandang pada hakikat bahwa diri ada yang diri Tuhan, diri Nabi. Ada pengenang lebih hebat dari diri Tuhan, diri Nabi. Ini diberitakan beliau. Nah. Syariatu bila hakikatin adilah wal hakikatu bila syariatin batilah. Ini aja kita penakap karena di dalam kitab-kitab tasawuf ini ada, maka dijelaskan sama juga di kitab aku tulis suatu, maka juga jelaskan. Ini kalau artinya syariat tanpa hakikat hampa, dan hakikat bila syariatin tanpa syariat batal, sia-sia. Ini aja kita kenakan. Jadi penjelasan yang benarnya kayak ini. Nah betul guys, lagi kan pakai ini kan Haji Mak yang pengurus ini, nah tulis aku. Jadi kayak gini tulis ini kalimat ini wala misamin nabina. Alam yusamin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil hakikat illa bin nur. Tidak memberikan nama Nabi kita akan namanya yang maha suci dan maha tinggi
pada alam hakikat, melainkan hanya dengan nur. Yang nyaman dipaham, Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat. Alam hakikat ini alam sebelum ada alam semesta. Itu alam hakikat tuh kosmik. Jangan ada polisi ini kemarin lolos sudah alam kosmik ke guru. Apa itu kosmik ini? Oh, tapi tahu juga ini sekalinya alam di atas dia alam sebelum ada alam semesta. Iya Joko. Iya kan ya, udah tahu iya kan benar ya. Itu bahasa ini ya kalau Nabi memberikan nama diri Tuhan, nama suci dan nama tinggi pada alam hakikat, melainkan hanya dengan nur. Alam hakikat itu alam sebenarnya, alam sebelum ada alam semesta. Hanya satu nama aja, nur aja. Ini nama Nabi, nama Tuhan di alam hakikat memberikan nama Nabi kita. Tapi sumbernya itu nanti lihat dari mana? Itu dari Tuhan juga. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyuha. Nabi bertutur bukan dengan kehendak hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu dari Allah. Kemudian yang kedua, ini kalimatnya wasama. Nah, subhanahu wa ta'ala. Nah ini isma nabihi fi alamil hakikat illa bi Muhammad. Nah gitu sallallahu alaihi wasallam. Wasamma subhanahu wa ta'ala memberikan nama yang maha suci dan maha tinggi, isma nabihi akan nama nabinya, di alamil hakikat pada alam hakikat, illa di Muhammad melainkan hanya dengan Muhammad. Nah, jadi Tuhan memberikan nama nabinya ini kan ini dimaksudnya di sini Muhammad. Kalau nabi itu kan banyak. Jadi Tuhan memberikan nama nabinya pada alam hakikat hanya dengan Muhammad. Nah, Ahad juga satu aja. Nah, ini perlu diketahui. Tuhan, ini Tuhan nih memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Pada ketika itu Nabi kita di alam syariat. Ini alam syariat, kita ini di alam syariat. Atau istilah orang bahari di alam syahadah. Di alam nyata yang kita lihat dengan mata kepala, kita raba, kita pijak. Itu ngarannya alam syahadah. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita berada di alam syariat atau di alam syahadah, mulai dari Allah sampai sobur, jumlahnya 90. Nah, diperintahkan, dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Lalu diberi nama ma'rifat. Nama Nabi di alam syariat jumlahnya 201 nama. Nah, kalau hendak biar jelas hati di dalam khairat apa bahari ini kada apa hendak nyaman-nyaman aja lagi ini kan Tuhan sudah. Asyariatu bila hakikatin, nama Tuhan di alam syariat itu jumlahnya 99 nama. Bila hakikatin, apabila tidak sama dengan nama Tuhan di alam hakikat, akilah. Jadi istilah malam syukur cari ikan ya, ini kan banyak ikan, carilah sini, cari dari 99 nama Tuhan yang sama dengan nama Tuhan di alam hakikat. Nur aja tuh cari ya, nur aja. Ini dikatakan nur ala nur. Itu untuk mencari ini rumusnya lah. Kemudian yang kedua hanya nur aja nih, nur. Jadi nur nama Tuhan di alam hakikat, dan ada juga nama Tuhan di alam ini dikatakan wa man jama'a bainahuma, barang siapa mengumpulkan keduanya faqad tahaqqaqa, kabar dikatakan orang itu benar, sidik. Nanti sudah dijelaskan tentang sidik kemarin. Kemudian yang kedua asyariatu, nama Tuhan nama Tuhan di alam syariat itu yang kedua, nama Nabi di alam syariat 201 nama. Nah, bila hakikatin jika tidak sama dengan nama Tuhan, tidak dengan nama Nabi di alam hakikat,
atilah hampa cari dari 201 nama dari nama Nabi sekira-kira sama dengan nama Tuhan, nama Nabi di dalam hakikat, nama Muhammad aja tuh. Nah, jadi Muhammad itu nama Nabi di dalam hakikat, nama Nabi di amsal mempulakan kedua supaya bujur nih, supaya benar diri nih, supaya bujur diri nih. Kalau Mu'alim Syukur mengatakan ilmu hakikat, kalau Syekh Zaman mengatakan ilmu hakikat, yang kita beatkan masalah ilmu hakikat lah. Kalau Mu'alim Syukur ilmu membujurakan diri, nah niat dibaca Banjar kan. Kalau Guru Wijaya mengatakan ilmu mengenal asal diri, ilmu mengenal sebenar-benar diri. Kalau Guru Haji Anang mengatakan ilmu menyempurnakan diri. Nah, karena pun banyak guru yang karena rajin belajar ya kawan. Jadi sambungnya pulang wal hakikatu bila syariatin batilah, hakikat tanpa syariat batal. Nama Tuhan di dalam hakikat kalau ada sama nama Tuhan dalam syariat batal. Nama Nabi di dalam hakikat kalau ada sama nama Nabi di dalam syariat batal. Arti batal itu sia-sia. Kesimpulan waman jama'a bainahuma, ini gua ambari apal bener naskah ini. Nah, waman jama'a bainahuma, barang siapa mengumpulkan keduanya faqad tahaqqaqa, maka baru dikatakan benar dirinya. Nah, benar apa namanya dia diyakininya, nah, benar apa yang dirasakannya, maksudnya kayak itulah. Apa yang dimaksud waman jama'a bainah, barang siapa mengumpulkan keduanya, maksudnya nama Tuhan dan nama Nabi nih, apakah pada syariat dan pada hakikat lah. Nah, kemudian kumpulkan keduanya ya Nur Muhammad. Nah, ini dikatakan hakikat. Nah, kita backup pada malam ini tentang pada siang pagi hari ini tentang ilmu hakikat, ilmu masalah sebenar-benar diri lah. Nah, ini sumbernya dari Syekh Sama Ahmad Dhani. Nah, kita baca secara bancap aja lah. Ini kita baca secara sejarah singkat dari Syekh Saman Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman atau Syekh Saman itu aja. Satu, bahwa Syekh Qutbikul Aktab, beliau adalah seorang Syekh Qutbikul Aktab, kutub, setiap kutub kepala dari para wali-wali kutub. Masa itulah wahwal waliyu Asadul mahabbah bi Rasulillah, dan beliau adalah salah seorang wali yang sangat bersangatan mencintai dengan Rasulullah, sama kayak Guru Sekumpul nih. Kecintaannya Nabi luar biasa. Banyak orang baca salawat, cuma ada kecintaannya. Sini disebut salawat, di sini penghayatannya, kecintaannya nih. Ya karena diceritakan lah, sehingga diperlihatkan oleh Tuhan karamahnya, nah kabar kita lah. Wa yara Rasulullah yaqadzatan, nama-nama beliau melihat Rasulullah pada waktu bangun, wa nama dan pada waktu tidur. Wa yastami'u bi Rasulillah yaqadzatan, dikasih khidmatihi, seseman berkumpul dengan Rasulullah pada waktu bangun karena kebanyakan berkhidmahnya. Wa Nabi ini luar biasa di kita lah. Wa yaqulu Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullah, berkata Sayyid Ali Al-Khawas, la yaqmulu abdun maqamal irfan illa bil mahbah wa bi wasilati nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak sempurna hamba, tidak sempurna seseorang hamba untuk mendapatkan makam pengenalan. Ma'rifat terbagi pada dua lah, pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatun nafsi. Ma'rifatun nafsi ini adalah mengenal sebenar-benar, ini pakai jalan hakikat. Jadi kesimpulannya makamnya hanya dua, kesimpulannya lah makam hanya dua. Satu makam ma'rifat, nah kedua makam hakikat. Makam ma'rifatnya ma'rifatullah dengan mengenal segala asma sifat dan apanya, sampai zatnya, sampai kepada pana panopana, sampai kepada bako dan bakul bako. Ini makam ma'rifat. Karena makam hakikat hanya panal istighfar Nur Muhammad aja, hubungan diri kita lawan diri Tuhan, lawan diri Nabi, caranya dalam panal istighfar saja. Jadi kada sempurna seseorang hamba mendapat
makom ma'rifah. Maksud ma'rifah di sini apa? Ma'rifah di sini ma'rifatun nafsi, bukan ma'rifatullah lah illa bil mahabbah. Di samping kita ma'rifatun nafsi mengenal diri, ditambah dengan kecintaan. Contohnya berselawat kalau bersumpah dengan cari hafsinya. Nawadiyah silati nuri Muhammadin, bisa mendapat makam ma'rifat, makam ma'rifatun nafsi atau makam hakikat lah dengan wasilah normal. Bisa juga dengan wasilah normal langsung. Li'anallah amara mu'minina muttaqina bil wasilah, karena Allah memerintahkan akan mereka-mereka yang beriman dan yang bertakwa dan yang bertakwa dengan berwasilah. Tujuannya litaqarrub, agar diri dekat dengan Tuhan. Dia orang yang berwasilah, Nur Muhammad dirinya dekat, karena Nur Muhammad yang pertama kali Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Wallahi dan Tuhan dan diperintahkan dalam berwasilah, tujuannya agar diri dekat. Wallahi agar diri ada hubungan bijati muqaddasah dengan diri Tuhan yang suci, wa bijati syarifah, dan juga ada hubungan dengan diri Nabi yang mulia. Jadi ilmu hakikat atau jalan wasilah lalu tujuan untuk menghubungkan diri dengan diri Tuhan, diri Nabi lah. Jangan mengaku Tuhan dan juga jangan mengaku Nabi lah. Ini syaratnya. Kalau kena mengaku malah Tuhan buruk dong, karena ada mengaku Nabi ya nah. Ribut pasti tuyukannya pada beat kita berikan tanggung jawab menerima pembeat hanya di sisi manusia, lawan di sisi Tuhan, di sisi Nabi jangan ya Pak sampaikan ini. Beliau amanatnya ikan menjadikan menyampaikan untuk jalan wasilah, jalan mendekatkan diri tadilah. Habis sudah kata disalikin, cukup bagi orang yang salih. Kita termasuk orang yang salih nih. Birfana wa isyarat binuri sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan panah dan isyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup itu aja. Nah, waqala Sayyid Ali, waqala Sayyid Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samani rahimahullah, berkata Syekh Saman, apa kata Syekh Saman Ahmadani, bi awalil barisil wujud. Kalau kita ingin dekat diri lawan Tuhan, kalau ingin ada hubungan diri lawan diri Tuhan dan diri Nabi, menurut Syekh Saman, di awal barisi, dengan yang pertama nampak bagi yang ada, nampak dilihat, nampak dilihat oleh Nabi hanya Muhammad asalnya, atau ada dilihat Nabi asalnya Muhammad, alam semestanya belum ada. Begitu Jabir bertanya, dikatakan Nabi kepada Jabir, karena itu yang pertama dilihat oleh Nabi kita lah. Nabi ini hebat orangnya, tahu dengan ilmu awalin dan akhirin gitu. Jadi dengan yang nampak, dengan yang pertama yang nampak bagi yang ada, yang nampak yang ada yang dilihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad, dan itulah diri kita yang sebenarnya, yakni birfana wa isyarat binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan fana dan isyarat di Nur Muhammad, ditaqarrubi wallahi, agar diri dekat dan ada, agar diri ada hubungan dunia ini faidi rabbannya, untuk mendapatkan faid rabbannya, limpahan kasih sayang dari Tuhan. Waqala aidan, Seksaman berkata pula, wa minka akrimna bi ilmin ajalin wa amalin ila inqida'il ajal, darimu hai Tuhan kemuliaan, muliakanlah kami. Ternyata untuk mendapatkan kemuliaan menurut Seksaman bi ilmin ajalin, dengan ilmu azali, kena tafsirnya di bawah lah. Wa amalin ujar Seksaman, dan amalkan ila inqida'il ajal, sampai akhir hayat, yakni bi ilmin hakikin. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat, ini mengenai tentang sebenar-benar diri, sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunal wa amdad, diperoleh amdad nih, mandat lah, mandat. Nah, kalau istilah bahasa SK lah, mandat nyaranya wal faid, dan diperoleh faid limpahan. Pokoknya itu Seksaman berkata pula, Rabbi habli wa atba'ina ilal munawal maqasid, hai Tuhan berikanlah kepada hamba, ini ujar Seksaman,
dan pengikut hamba nailal muna agar tercapai cita-cita di dunia wal maqasid dan agar tercapai maksud kita nih mati dalam keadaan husnul khatimah. Maksud kita roh kembali sampai ke hadirat diri Tuhan, diterima dengan rahmat dan ridhonya, itu maksud dah. Nah kalau maqasid itu jamak masjidun masajid ya. Ini kan seorang orang tiga yang jamak nih kan, karena kalau di arti dua aja, selebihnya tuh terserah. Itu kalau jamak tahajum ini dan munah-munah telah. Nah jadi untuk menjadi sebagai pengikutnya, ini kan melihat bahasanya nih, Tuhan ujar sesaman, berikanlah kepada hamba dan pengikut-pengikut hamba harapan sesaman supaya tercapai cita-cita di dunia dan tujuannya kena kembali. Jadi kita berharap kayak kita nih sebagai pengikutnya. Jadi yang pertama kita warisi ilmu yang diwariskan beliau, ya ilmu hakikat. Nah kemudian amalannya di bawah mina, ya amalannya tarikat. Itu khususiyah jarang dimakin musuh. Sabar udah kita mulai ada gaji kayak rame itu biar sabar. Ada suara yang baik yang melabuakan. Amun aku ini ketapihan-tahan lagi kan. Hanya kepaksa-paksa aja ya kalau. Nah tidaklah. Itu caranya sebagai pengikut beliau, karena beliau ini perguruan Syekh Semak Pak. Ini pelampaian termasuk bersupun ambil jalan hakikat ini. Nah dilihatkan Tuhan karamah dan kita kadang menginginkan karamah, kita ingin selamat saja. Amin diberikan, jangan heran sekarang jemaah kita di Sungai Tatas lah nanti percaya nanti orang mana. Jadi biar kaum di jalan Kalimantan tukang sapu papan tulis buru aja sekaliannya kayak itu dia yakin ya kalau lama kedua rajin baca salawat itu aja. Tadi bertarikat enggak padahal aku tahu salawatnya sudah kubagi, sudah berdua pada cerita ini sudah bagi cuma aku beri salawatnya Allah, tapi dibacanya 20 kali dalam sehari salaman kada ada gayanya ya belum aja ya kalau bercahaya kan bahwa sudah ada bercahaya ya kalau bukan kita mencari cahaya, kita ingin selamat aja lah. Ya kada boleh beramal ini indak jangan amalkan aja kan, bisa aja dengan sendirinya aja. Tabungannya nak mana tadi al-awal yang pertama aja. Nah yang pertama lihat wa ilmu hakikat dan bermula ilmu hakikat. Inilah kita bayat aslul ulum, asal ilmu nih. Yang pertama kali Allah jadikan Nur Muhammad sebelum Allah jadikan alam semesta itu belum ada ilmu lagi, manusianya belum ada. Wah dan yaitu ilmu hakikat nih. Yubhasu masailul hakikat, membahas masalah-masalah masailul hukuk lah. Ilmu membahas masalah hubungan bijati muqaddasah wa bijati syarifah dengan diri Tuhan Maha Suci dan dengan diri Nabi yang mulia. Kan cukup hanya dengan panel istiqra itu aja sudahlah. Wasani yang kedua hal hakikat hakikat nih yaitu hakikatun nafsi, sebenar-benar diri itu tertinggalan wawanya tenang. Hakikatun nafsi yaitu sebenar-benar diri, aslun nafsi dan asal diri tenang. Jadi hakikat ya sebenar-benar diri Nur Muhammad. Wawanya ketinggalan wa aslun nafsi dan asal diri Nur Muhammad juga itu ketinggalan wa atopnya tenang. Wa aslun nafsi asal diri kita bijatil muqaddasah wa bijati syarifah, dengan diri Tuhan yang suci dan dengan diri Nabi yang mulia. Ya Pak Nabi Nur Muhammad tuh Pak, itu bahasa Nabi cuma diterjemahkan jatuh syarifah, jatuh itu pun terjemah itu pengarang kitab karena orang Arab mengarang. Kita kada tahu maksudnya tuh. Jadi kesimpulannya ya karena diisikan Nur Muhammad aja. Ketiga wasal sunnah ketiga al hakikat
hakikatnya ya Nur Muhammad Mu'alim Syukur nyambat hakikat dan nyambat Nur Muhammad itu rahasia. Jadi waktu belajar hakikat ada juga mengatakan hakikatul insan, kita tahu bahwa hakikat itu maksudnya Nur Muhammad, atau hakikatul insan pun maksudnya adalah Nur Muhammad. Kalau hakikatul insan sebenarnya manusia, maksudnya Nur Muhammad juga. Karena Nur Muhammad jadi kata kentara walaupun ada orang kan. Jadi kau tulis juga hakikat di sini nah. Jadi hakikat itu yang ketiga maksudnya Nur Muhammad. Nur Muhammad kan diri kita. Syaratun adalah syarat di kamal ini supaya ilmu sempurna. Jadi ilmu ini kalau akan sampai kepada masalah hakikat, ilmunya kada sempurna, bukan salah. Ini kan hakikatnya hubungan diri dan Tuhan diri Nabi nih. Nah kedua wan nafsi, syarat supaya ilmu sempurna dan diri juga sempurna. Jadi jar arwah dulu aja nangang dibati-bati, diri kada sempurna jika diri kada ada hubungan Tuhan dan Nabi. Nur itu nah Tuhan itu bahasa kita, Nabi itu bahasa Arab, orang berikan kabar. Ya maksudnya Muhammad lah. Nah jadi di sini sambungannya syarat supaya ilmunya sempurna, dini sempurna, wali qabulil amal, syarat supaya amal diterima. Ini yang beramal, beribadah. Perasaan kita Nur Muhammad kan Muhammad itu diri kita. Ini perlu latihan nih. Wasartu lirju'ir ruh, dan syarat agar kembali ruh ila hadratil kursiyah, sampai ke hadirat diri Tuhan yang suci dan diterima dari rahmat dan ridhonya lah. Arabi nak hampat Allah hakikatu, maksudnya Nur Muhammad diri kita yang sebenarnya. Syartun adalah syarat linaili faidur rabbaniyah, untuk mendapatkan faidur rabbaniyah, baik limpahan dari diri kasih sayang Tuhan, wal maqam mil hakikati, dan untuk mendapatkan makam hakikat, makam yang sebenarnya. Kalau hakikat aman, lawan selamat lah. Habis sudah. Wasartun, hakikat adalah syarat diqaddati rahmannya, agar kita dalam genggaman kasih sayang Tuhan fil hayati wa ba'da mamat, masa hidup sampai sesudah mati, sampai meninggal itu aja nah. Dua, wa Syekh Maulana Muhammadin Al-Karim Abdul Karim As-Samani kutbuz zaman, beliau kutub zaman, kutub setiap masa sesudah beliau sampai akhir zaman. Kayak Nabi kita, Nabi akhir zaman. Jadi kalau orang ingin mendapatkan pahit, bahwa batawasulam cibit. Ini kalau menurut sejarah kewalian lah. Juga rahmatin kasiratin, mempunyai karamat yang banyak. Hayati wa mama pada masa hidupnya dan sesudah meninggal. Banyak orang merasakan berkah karamah zaman. Pertama karamah ilmunya, lalu karamah amalan yang beliau wariskan lah. Ya guru sumpah mengamalkan tarikat samanya, amalkan terus di sini. Dia kada usah dihayati, mati dalam keadaan husnul khatimah. Lawan kalau berusaha berdagang sugih, nah, pada berdagang ya kita. Tapi kada mustahil kan? Dia kadang-kadang ada aja kan? Habis itu ampa'ul karamah, dan sebermanfaat karamah tak ilmihi, karamah ilmu beliau. Kalau dimudahkan ada disebutkan. Nah ini burdah nah. Kapa bil ilmi, nah mu'jizatan. Nah, bil jahiliyati watak dibi ya yutumi. Nah ini syair burdah cukup ilmu sebagai mukjizat, bisa merubah perkara yang di luar akal. Misalnya kayak santang bisa 2-3 awak santang, belum tentu santang kayak itu kan masih menjadi pemain film, gak ada halal lagi ya. Kalau mendusai orang aja itu nanti makan ya, orang Banjar halal, gak ada halalnya permainannya lah, dusta ada itu permainan loh. Om di bolehnya diitibak dulu, kada bolehnya kok karena kada sikap lagi kan, kada kuat lagi tuh nah. Ayo kan kurang-kurang betakon kan. Wa amalihi,
Dan pertama karena utama dan yang paling bermanfaat karamah dari sini karamah ilmu jadi karamah amalnya bahwa ilmu hakikat. Nah jadi yang dimaksud ilmu sini ilmu hakikat yang kita baiat wa amalul hakikat dan amal hakikat amal isyur aja wa tariqatuhu tariqatus samanya tariqat bawah ini ittiba bisyakhina untuk mengikut syekhuna man kunta syaikhan lahu walam yara haja barang siapa menjadikan syekh zaman syekhnya gurunya nah iya lah lam yara hajarnya kadang memperoleh kehinaan ya man liqasidihi yu'ta lahu amal barang siapa bermaksud diberikan apa yang diinginkan nah aman dia akan mencapai keamanan waqaf bil ata karena diberikannya Tuhan nya guru sekumpul amalkan terkait sama niat insyaallah sugih kena jadi bahwa fatihul abd kemudian terakhir ketiga cesaman fatihul abd pembuka bagi segala pintu wal muradu babul putuh nang dimaksud babul putuh terbuka pintu putuh wababul maqasid duniawinya dan pintu tujuan keduniaan hendak nyaman hendak sugih itu aja aku hendak nyaman aja Pak alhamdulillah ya Pak kedegayaan kan ya dimakinin kubari tanah 60 kali 80 kita orang 400 sudah hendak nukar mobil mau apa nukar tanah pulang aku pengen masjid saya terserah hanya kebayar 20 juta ya orang takonin nantu nih pakai siapa? Ini pakai pemerataan aku kata saja 73 sudah tuh digebus 24 nah belum pernah cuma sudah kutukarkan belajar lagi makin ya kawan ini amal jariah kita yang ke depan untuk generasi lah bis semuanya nih wabah basod jadi daik membuka pintu dada nang sempit pemikiran nang sempit nah terbuka jadi habis sudah tarik kesamannya satu ilah hadratin Nabi Mustafa wa ilah hadrati Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Fatihah sekali kemudian kedua astagfirullahaladzim 70 kali la ilaha illallah itu 116 tulisannya salah 166 terakhir nah Allah 33 kali lah wuhu 77 kali Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa habibika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sallam 70 kali atau 11 kali nah doa tarikat samania bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain Allahumma khtim lana bi khatam sa'adah ya Allah sudahilah kami dengan kesudahan yang beruntung itu arti doanya waja'alana minal ladzina hum husna wa ziyadah jadikanlah kami Tuhan dari mereka yang mendapat kebaikan dan bertambah kebaikan bijai sayyidina Muhammadin dan kebesaran penghulu Nabi Muhammad syafaah yang mempunyai syafaat wa ala alihi jawi siyadah rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah qina adzabannar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua ajam Tuhan yang terakhir jangan kali dibaca ini supaya timbul kasih sayang Tuhan kita ya Allah ya Rahman Rahim ya Allah ya Tuhan yang pengasih penyayang di dunia dan yang pengasih penyayang di akhirat ya ayo kalbun pokoknya hidup yang berdiri sendiri ya jajali karam wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran kemuliaan cara sekali setelah itu ngamalkan ini kan ya Allah ya Rahman Rahim ini jangan kadang-kadang ini dari sisa menambah ini termasuk semua azam Tuhan dan semua azam Tuhan kalau kita baca 100 kali insya Allah mati kita dalam keadaan iman nah hanya mana dia sanatnya nah. Ya dengan dia nah kita baiat dan ijazah lah mulai dari bawah lah sanadu ilmu hakikat sanad ilmu hakikat akal bai'ata wal ijazata aku ambil baiat dan ijazah tadi sudah dijelaskan tentang baiat
ijazah ini aku ini menyambungkan aja lawan masaih kita lah min ilmu hakikah nang kita bayat dan dijajakan tentang ilmu hakikat sudah jelaskan min syari aja bersyukur kiram Bandar Masin beliau 25 tahun di Mekah lah bahwa an Syekh Muhammad Amin bin Amin Kubi Mekah bahwa an Syekh Husain Aidid Anis Sayyid Idrus an Umar bin Idrus al-Habasi an Amhi Muhammad bin Idrus al-Habasi anil Allamah dari seorang ulama besar Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Shalih As-Suhabi Al-Ansari Al-Madani anil Arif Billah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sahib Bisaman sumber dari Sisaman Al-Madani radhiyallahu menurut beliau Sisamani dari Rasulullah cuman kan dibuat di sini kalau dibuat lah udah sama salah bingung kita menjawabnya kan di bawahnya ajas tu ijazah tentang mata minal bai'ati min ilmi hakitil ilmi wal amali akhi lah aku ijazahkan kepadamu ijazah sempurna menjajah sempurna apa pada mursi lagi lah karena kita sudah diberikan Tuhan keyakinan perasaan inilah alat kita untuk hubungan diri lawan Tuhan Nabi ada boleh 4 lagi ini merasakan aja lain tarekat seorang guru saya ini mengawasi apa nih murid-muridnya guru tarekat nah biasanya kayak itulah nah, ada ini masalah hakikat keyakinan masing-masing bisa aja kita benar murid yang jadi ini ilmu hakikat ilmi untuk dijadikan ilmu untuk mendapatkan baik lah wal amal untuk dijadikan amalan nah di akhir nah hanya yang kita baca 2 ayat di atas nah ayat pertama ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ya jadi namanya beat 2 ayat ayat pertama ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah artinya wahai diri Tuhan yang suci salah wahai diri yang tenteram lah wahai diri yang tenteram ini bukan hati kalau hati itu amalan ada berzikir itu amalan ini masalah diri wahai diri yang tenteram maksud diri yang tenteram di sini ialah diri Nur Muhammad karena isi gerak di Nur Muhammad pasti tenang kan tenang hati insya Allah ada setrokan asal bujur karena isi gerak insya Allah penyakit ini kena bisa beracur-acur sembuh nah, aku itu jabat nah lagi dorong namanya Allah wahai diri yang tenteram masuk dengan diri yang tenteram hanya diri Nur Muhammad irji'i kembalilah hai diri yang tenteram kembalilah hai Nur Muhammad ila rabbiki kepada diri Tuhanmu ini bukan ila Allah hadap diri Tuhan yang suci kembalilah hai diri Muhammad kepada diri Tuhanmu radiyatan hal keadaan diri oleh Tuhan mardiyatan minyani misdaria ditempatkan oleh Allah di sana di tempat yang diri oleh Tuhan surga maksudnya padahul ibadi masuklah hai Nur Muhammad ke golongan hambaku Tuhan memasukkan diri kita ke golongan hambanya harusnya kita minta Tuhan kasih dosa karena segala kerja dimasukkan dirinya oleh Tuhan ke golongan hambanya nah itu keistimewaan orang jalan Nur Muhammad wadkhuli jannati masuklah hai diri Muhammad ke surgaku di sana kenalah kemudian ayat yang kedua yang kita baca ya ayyuhalladzina amanu taqullah hai mereka yang beriman bertakwalah kepada Allah ayat itu belum berakhir ujar Tuhan la batalu ilahi wasilah carilah olehmu kepadanya wasilah kita di bawah sini karena menjelaskan wasilah kita Nabi kita atau istilah arti wasilah bahwa jasmani rohani adalah Nur Muhammad itu adalah perintah Tuhan tafsirnya di dalam kitab Risalah Nuraniyah kalau lurus kumpul orang yang berwasilah dirinya dekat dan berkumpul kena dengan para nabi rasul di sana kan wajah hidup fisabilihi maka bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah pada jalan ini pada ayat ini 3 jalan Tuhan iman takwa lawan nah menurut Mu'alim Syakur menurut guru aja orang bati-bati masalah wasilah dulu nah, kita utamakan waktu kita beribadah nih
kan takwa sama dengan ibadah nih. Nah, buju-buju arwah buju jannah keyakinan menyatakan bahwa diri Muhammad dari ujung kepala sampai ujung kaki jasmani lamran baik itu dia guru ngajarkan sambil rasakan bahwa diri Muhammad nambah amal itu Muhammad jadi itu perlu pelatihan tuh apapun amalannya. Nah, jadi kenapa manfaatnya karena rahmat diri mendekat diri yang tetap dinding. Nah, maka dua karena diri ada hubungan Nabi ini kan Muhammad ini nah Muhammad ini ini kan dikatakan dalam Ainul Qulbah nih wa amma nur Muhammadin kayak Qulbah susul Ainul Qurbati ya. Nah, Muhammad diri yang dekat sampai zaman la syai'a aqrabu min nuri Muhammadin biyatil muqaddasah wala hijaba bainahu wa baina zatil muqaddasah. Nah ini artinya la syai'a tidak ada sesuatu yang akrabun yang dekat Nuri Muhammadin daripada Nur Rahmat dengan diri Tuhan yang suci. Ini nomor sesamalah. Wala hijabah bainahu dan tidak ada yang mendinding antara itu Nur Muhammad dengan diri Tuhan yang nomor sesamalah. Ini kan dia oleh Tuhan nih. Sehingga beliau katakan seperti itulah. Habis sedalah dan tadi jadi Nur Muhammad itu utamakan apa tadi berasilah hanya kita bertakwa iman ini sudah barang tentu lah la'alakum tuflihun menurut Tuhan semoga kamu beruntung. Tuflihun ini penuh dari keberuntungan kita harapkan di dunia kayak orang dua di akhirat selamat. Nah, kemudian berikutnya satu hadis Nabi dikatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilata wa fadilata wa syarafa wa darajata wa aliyata rafi'ah wa rasul maqam Muhammad alladhi wa atahunna kalatuh hukumnya. Ini artinya Tuhan ini dakwah yang sempurna. Jadi dakwah nih kalau dakwah kada marah kepada masalah wasilah ini dakwahnya kada sempurna bukan salah karena bisa jauh dari sepakat. Ini dakwah yang sempurna. Nah, jangan disalahkan orang berdakwah cuma kada sempurna kalau kada sampai kepada masalah wasilah wassalatul qaimah sembahyang didikan pun kada sempurna juga kalau kada berwasilah. Jadi istilahnya bila waktu kita sembahyang ini keyakinan perasaan bahwa sembahyang Nur Muhammad benar. Nah, itu aja kalau ada ngalih-ngalih aku ini tahan sembahyang Nur Muhammad aku berdiri ya nggak habis orang. Jadi hati Sayyidana Muhammad dan Nabi kita sebagai wasilah kita berdiri supaya timbul fadilah kelebihan terhadap diri kita terhadap apa yang kita gawi wasyarakat kita mendapat kemuliaan sebagaimana Tuhan berikan kemuliaan kepada Nabi darajatul aliyah mendapat derajat yang tinggi sebagaimana Tuhan berikan kepada Nabi wabasul maqam dibangkitkan kita ke maqam yang terpuji di sisinya allazi wa'atahu innaka la'atuhu yang Tuhan tidak akan menyalahi janjinya. Nah kemudian syaratul bai'at ini syarat-syarat bai'at. Nah, ini syarat bai'atnya kan baju baju aqua cuma ambil sebuting-buting aja bisa kada coklat aja. Karena kita sama-sama membaca surat Al-Hamdulillah 7 kali lah dan berkat surat Al-Hamdulillah hajat kita dimudahkan dikabulkan lah. Nah ini syarat-syaratnya satu dan al-intisal ala awamirillah wa sinabin nawahi menunjukkan perintah Allah menjadi larangan. Jawabannya hanya dua sudah dipadahkan dulu. Naam dan insya Allah. Kalau naam hendak langsung, kalau insya Allah kena boleh. Wal amal bi'al kedua al amal bi'al wal amal bi'al dalam amalkan setelah bai'at dahiran mabatin kalau dia sembang lima waktu batinan keyakinan dan perasaan.
Tiga, al-ihsan li ahli, menyembunyikan kepada bukan ahlinya. Jangan datang di warung-warung, kan dibanjir jadi ramai dulu disalahkan di warung berkesah ya Allah orang banjir lah. Ini kadang lagi sudah sadar lah. Watawasul di ahli sisilah, berhadiah-hadiah kepada masyaikh yang ini bawah nih. Bila ada di masyaikina cukup lah. Terakhir, habisnya dini dibarakatkan selama supaya kita memperoleh berkah dari ilmu yang diwariskan, khususnya dari sana bersama kita mengharap memperoleh keselamatan, manfaat baiat. Satu, mutmainnatun nafsi, tenteram diri. Dua, jahilatun nafsi, terdaftar diri kita di hadirat Allah. Ketiga, khalisatun nafsi, bersih diri nih dalam pandangan doa. Mungkin buatan hati orang bersih cuma enggak bisa juga ya. Ketika empat, makbulatul amal di kalimat amanin maka wajib memastikan aman dirinya dari tipu daya jin dan setan. 6, tahjibun nafsi min apatil a'mal wa bersih dirinya dari penyakit amal dan tipu daya amal. Terakhir, manfaatnya tathirun minal musyrikat, suci dirinya dari segala kesyirikan. Jadi kalau kita jalan Muhammad ini suci dari segala kesyirikan, karena masalah syirik ini sudah adanya dunia. Ada syirik ini bisa kumpulkan lebih 18 tarik daripada syirik. Pusing kepala memikirkan. Dia kembali kepada asal diri, aman dari segala kesyirikan. Muhammad Muhammad dari Nabi, masa Nabi kita syirik ya Allah. Maka sampai ke sana syirik. Habis sudah al-hikmatul amil ada mubaya'ah, hikmahnya bagi mengamalkan sudah bayat. Ini kita yang mengamalkannya. Ainu qurbah, dirinya dekat. Martabatul khalil, martabat yang diperolehnya martabatul khalil, martabat sebagai kekasih Allah khalilnya yang sudah terbabil Habibnya. Habibnya Khalil Habib itu sama kekasih juga, cuman Habib itu tinggi sedikit. Biar kita kadang mancung juga ada masalah tanahnya itu ianya lah. Ketiga, yang diruah bina jalati rahmatin waridwan, Allah pandang dirinya dengan pandangan rahmat dan ridha. Jasa duhur rumahahikatun bijatil muqaddasah wa jisarikah, jasmani dan rahimnya terhubung dengan diri Tuhan dan diri Nabi mulia. Wa maqam mahmud, makam yang diperolehi, makam yang terpuji. Wa maqam dan makamnya makam yang dekat di dengan Tuhan. Nah, selesai sudahlah. Siapa jawab sudahlah. Kita baiatlah. Ila hadratin nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa jurati wa ila hadrati silati ilmil haqqati bi anna Allah li darajatihim. Al-Fatihah. Al-Bai'at wal-Izah bil kakek. Syarat-syarat bai'at: 1, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. 2, mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, menyembunyikan ilmunya kepada bukan ahlinya. Dan yang terakhir, berhadiah kepada masyaikh. Nah, hanya kita baca ayat di atas dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa bataghu ilaihi wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilata wa syarafa
والدرجة العلية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nah, ini aku mengijazahkanlah dengarkan karena sampai li akhir sahuti kode itu atau lu terima selesai. Nah, ya mulailah, ya kamu beatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum izajatan tammatan minal bay'ati min ilmil haqiqati lil ilmi wal amali li akhi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman istiqama innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ahdina bil ilmi wa akrimna bil ilmi wa zayyinna bit taqwa jannina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Kita baca surat Al-Mullah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadratis sahibi salawat. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'alu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil rahmaidu wa husnul khawatimi wa istasfal ramahu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi'adadi kulli Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi bil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil Ibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamam biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin kulli ma'lumin lakal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana biya kana sani di siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika wa natawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya rahmati anta ghfir lana wa tarhamna wa taqdiya jami' hajatina wa ya qadiyal hajat ya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah lama ya qadiyal hajat ya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah lama ya qadiyal hajat ya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah Allahumma ya farijal kurub farij kalbana wa hammana wa ghammana farajan ajilan bi rahmatika ya rahman rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yasiri sirruha bi juz'iyatina wa kulliyatina wa tajhar barakatuha bi harakatina wa sakatina
وتظهر بركاتها في حركاتنا وسكناتنا وتظهر بركاتها في حركاتنا وسكناتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ربنا الله منكم